Selamat malam, selamat sahabat buat kita semua. Senang sekali PGSSI pada malam hari ini kembali hadir bersama-sama kita. Dan senang sekali saya ada Pendeta Joseph Ringo ya, akan menjadi narasumber kita pada malam hari ini, menggantikan Dokter Pendeta Dr. Jonathan Kuntaraf yang berhalangan karena pada saat ini beliau sedang di udara dalam perjalanannya ke California. Ya, kita akan masuk pada pelajaran berikut dengan judul Suami dan Istri bersama titik dua ya, bersama di salib. Ya, dengan narasumber Pendeta Joseph Ringo. Dan kita akan memulai pertemuan ini dengan doa buka yang akan dilayangkan oleh Ibu Stans Triwandono. Iya, mana nih Ibu Stans? Kita satu dalam doa. Ya Bapa kami dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih atas kasih sayang-Mu bagi masing-masing kami yang hadir pada malam hari ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya ya Tuhan, Roh Kudus-Mu menempati hati dan pikiran kami, berikan kami hikmat dalam mendengar dan menerjemahkan apa yang diberikan agar kami dapat sharing itu besok pada hari Sabat. Tuhan kiranya memberkati pendeta yang akan membawakan pelajaran ini. Kiranya Tuhan berikan hikmat padanya agar apa yang dijelaskan dapat kami mengerti dan kami dapat praktekkan tidak saja pada hari Sabat tapi dalam kehidupan kerohanian kami makin bertambah, sehingga dengan demikian ya Tuhan kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Tuhan, berkati juga Peggy yang menjadi moderator. Kiranya Tuhan berikan juga hikmat kepada Peggy. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Bu Stan sudah membuka dengan doa. Kemudian saya akan segera segera mempersilahkan Pendeta Joseph Ringo yang akan membawakan pelajaran pada malam hari ini. Baik, selamat Sabat bagi kita semua. Salam sejahtera dan kasih Yesus Kristus memberkati pertemuan kita pada Sabat ini, Sabat malam ini. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau boleh saya katakan sebenarnya pakar untuk yang namanya suami dan istri justru Pendeta Jonathan Kuntara. Tapi beliau pada saat ini berhalangan dan beliau mempercayakan kepada saya. Tetapi setelah saya baca pelajaran ini ada bahagianya saya. Kenapa? Ya, saya kan masih keluarga muda dibanding dengan para senior yang seharusnya memberikan nasihat kepada kita. Ternyata ada kaitannya suami dan istri itu menggambarkan hubungan antara kita dengan Allah. Nah, oleh karena itu, nanti bagi para senior kami yang bisa menambahkan satu penjelasan yang indah tentang hubungan suami istri di dalam diskusi, nanti mari kita sama-sama menikmati atau sama-sama berbagi ya. Nah, judul pelajaran kita adalah, saya akan coba share screen dulu ya. Oke, ini share screen-nya masih belum begitu bagus. Saya akan coba atur dulu. Ya, oke. Saya harap sudah terlihat dengan jelas ya. Oke, baik. Nah, judul pelajaran kita adalah suami dan istri bersama di salib. Nah, judul ini menarik. Nah, judul ini kenapa menarik? Karena ada suami dan istri, lalu ada bersama di salib. Berarti suami istri itu maksudnya ada di salib. Apa salib itu? Nah, inilah yang menjadi satu hal yang kita perlu pelajari. Nah, ayat hafalan menjelaskan kepada kita dalam Efesus 5 ayat 25 sampai 27. Demikian firman Tuhan, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana apa? Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Jadi kasih yang dimiliki oleh suami harus seperti kasih Kristus sampai kepada menyerahkan diri. Berarti full hidupnya itu adalah untuk istri, anak, dan keluarganya. Kira-kira demikian kita sederhanakan ya. Lalu kemudian katanya, dan untuk menguduskannya artinya membuat dia khas atau khusus untuk dia saja, tidak untuk yang lain. Itu artinya dikuduskan, diasingkan untuk suatu maksud. Lalu kemudian sesudah ia menyucikan dan memandikannya dengan air dan firman,
supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya. Jadi kalau dari ayat ini, suami punya tanggung jawab untuk memelihara istri, anak-anak juga yang ada bagian dari kehidupan bersama mereka, supaya kau tanya menempatkan keluarganya atau jemaat di hadapannya dengan cemerlang tanpa cacat. Tanggung jawab terbesar ada di pada siapa? Pada suami sebagai kepala rumah tangga. Nah, saya senang mengajak saudara untuk mencoba membuat analisa sedikit tentang judul ini. Dan ada hal yang mungkin perlu kita lihat. Kita memahami bahwa salib itu menggambarkan apa? Pengorbanan Allah. Salib menyatakan kasih yang terbesar yang dinyatakan dalam kerelaan memberikan nyawa demi keselamatan manusia. Dan itu dilakukan oleh siapa? Dilakukan oleh Allah melalui Yesus Kristus. Kemudian kita coba lihat implikasinya suami dan istri. Suami dan istri disalib, di pengorbanan, di kerendahan hati nanti kalau kita lihat pengorbanannya. Lalu kemudian di sini suami menggambarkan kepada Kristus. Ya, suami menggambarkan Kristus sesungguhnya. Lalu istri menggambarkan umat Allah yang sangat dikasihi Kristus. Lalu di sini kita masuk lagi sifat suami haruslah meniru sifat Kristus kepada jemaatnya, yaitu mengasihi, memberi cinta yang membangun, dan juga melindungi, ya, memberikan bimbingan agar mengenal hal yang membuat mereka mandiri, menyerahkan nyawa, memberikan seluruh hidupnya untuk istrinya, ya. Jadi kalau sempat ada misalnya apa namanya itu will, ya, ada tahu saudara will? Kalau sekarang ini semua bisa diberikan kepanjangan, ya, will dalam bahasa Inggris kemauan. Tapi kalau will dalam singkatan bahasa Indonesia wanita idaman lain, kan begitu ya. Pil, pria idaman lain. Kelihatannya di dunia kita yang serba sudah maju dan modern, serba penuh dengan berbagai apa yang disebut dengan emansipasi, ini hal-hal yang menjadi tantangan terbesar kita. Nah, sekarang di sini sebagai suami meniru sifat Kristus, maka dia menyerahkan nyawa, memberikan seluruh hidupnya untuk istrinya. Nah, sekarang sifat istri. Istri haruslah meniru juga mempelai Kristus. Siapa mempelai Kristus? Jemaatnya. Apa yang diperintahkan oleh Kristus kepada jemaatnya? Tunduk kepada tuannya, seperti kepada Tuhan. Berarti suami menjadi kepala dan istri menjadi bagian daripada pelayanan. Nah, sekarang kita lihat di sini kata tunduk menunjukkan hormat. Maka dikatakan menghormati suami dan mempersiapkan segala sesuatu untuk kebesaran suami. Kehormatan nama Yesus Kristus. Ini tidak susah sebenarnya kita lihat dalam analogi ini kepada hubungan antara Yesus dengan umatnya. Kenapa? Karena ketika kita melakukan segala sesuatu, dalam 1 Korintus 10:31, saudara masih ingat itu? Jika engkau makan, jika engkau minum, atau apapun yang kau lakukan, lakukanlah itu untuk semuanya memuliakan siapa? Memuliakan Allah. Dengan kata lain, sebagai umat yang digambarkan oleh istri dalam arti literal, istri arti literal, gambarannya kepada umat. Sama-sama dituntut untuk menjaga nama baik, untuk memuliakan nama baik daripada siapa? Suami yang adalah gambarannya kepada Kristus. Nah, kemudian kita lanjutkan. Lalu ada kata bersama di salib ini. Salib adalah pengorbanan terbesar Allah kepada siapa? Kepada umatnya. Dan kemudian di salib kita menemukan apa? Yesus merendahkan diri untuk menyelamatkan umatnya. Benar? Saudara lihat dan baca Efesus pasal 5:21. Kerendahan diri, kerendahan hati menjadi satu. Nah, satu alat atau satu hal yang bisa membuat suami dan istri bisa menikmati kebersamaan yang indah, ya. Lalu kemudian yang kedua, mengangkat kehormatan manusia yang akan binasa karena dosa. Di salib itu semua kita temukan. Tadinya manusia tidak lagi mempunyai apa? Tidak lagi mempunyai harapan karena dosa. Karena disebutkan Roma 6:23, upah dosa adalah apa? Maut. Lalu kemudian mereka diselamatkan. Diangkat kehormatannya. Sekarang yang berikutnya, di salib kita menemukan Yesus memperagakan kasih terbesarnya kepada umatnya dan menjadi gambaran kasih seorang suami yang diajarkan oleh Paulus kepada istri
untuk diikuti oleh umat-umat yang siap masuk ke dalam kerajaan surga. Di salib kita menemukan rencana keselamatan yang merupakan gambaran kasih yang membahagiakan. Nah, ini membahagiakan, ada huruf K yang hilang. Keduanya, Yesus bahagia mendapatkan kembali umatnya, suami bahagia oleh karena istrinya bersama dengan dia, dan demikianlah ini adalah analogi. Nah, inilah sedikit analisa dari judul mohon maaf yang kita baca. Nah, sekarang kita dari judul suami dan istri bersama salib, mari kita lihat dulu nasihat dalam pernikahan yang diberikan kepada kita. Dimulai yang dituliskan di dalam Efesus pasal 5 ayat 21. Dikatakan, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain dalam takut akan Kristus. Dalam konteks pasal 5 ini, kita melihat banyak tulisan Paulus adalah mengenai jemaat. Tetapi sebagai satu komunitas atau sebagai satu kelompok kecil dari kehidupan bersama antara pria dan wanita yang diikat dalam tali rumah tangga, maka kata-kata ini berlaku kepada keduanya, yaitu saling merendahkan diri satu dengan lain, saling merendahkan hati. Lalu kemudian dengan kerendahan hati itu terdoronglah mereka untuk menjadi satu di dalam Kristus. Jadi kerendahan hati itu yang membuat mereka satu di dalam Kristus. Satu apa disebutkan di dalam Efesus 5:31? Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi apa? Satu daging. Satu daging di sini artinya mereka tidak lagi memiliki batas. Tidak ada lagi hal yang membuat mereka punya gap. Pikiran mereka seirama, rencana-rencana mereka seirama, mereka saling memahami, saling mengerti satu yang lain. Karena itu, maka masuklah kita kepada satu nasihat kepada para istri. Apa yang disebutkan di sini? Tunduk kepada suami seperti kepada siapa? Tuhan. Lalu menghormati suami. Kata tunduk kepada suami perlu kita pahami lebih luas ini dalam cakupan yang benar. Nah, ketundukan ini sering dipertanyakan orang. Nanti mungkin saudara juga akan bertanya. Tapi arti tunduk di sini adalah seperti kepada Kristus. Artinya apa? Kita berikan kehormatan. Kita berikan apa? Penghormatan kepada suami. Kita sebagai umat memberikan penghormatan kepada siapa? Kepada Kristus. Saya mengutip pernyataan dari buku pelajaran sekolah sahabat dan saya copy pastekan di sini. Perhatikan ini. Persatuan sangat penting bagi gereja. Persatuan juga sangat penting bagi suami dan istri. Kalau kita baca dalam Efesus pasal 2 ayat 13 sampai 14, kita akan dapat melihat itu dengan baik. Saya akan coba bagikan kepada saudara, apakah di sini sudah, oh belum ada. Sorry, saya belum siapkan Alkitab kita, Alkitab. Nah, jadi persatuan itu sangat penting, saudaraku. Dan persatuan itu adalah hal yang paling didambakan dan membuat kebahagiaan itu menjadi terasa lebih indah. Nah, ini masih loading dia. Nah, kemudian saudaraku, Paulus memberikan nasihat untuk mencapai kesatuan ini saling tunduk. Ya, Efesus 5:21 di kerendahan hati. Dan kemudian menerapkan nasihat ini pada kasus tertentu. Dan itulah pernikahan. Nah, kemudian wanita tunduk kepada suaminya bukan sebagai atasan, namun sebagai Kristus. Di mana Kristus sebagai juru selamat dan pelindung baginya. Kenapa dia perlu tunduk? Karena memang dia akan mendapatkan perlindungan, kenyamanan, atau kedamaian, kebahagiaan. Oke? Lalu Alkitab tidak memberikan dasar bagi konsep bahwa istri lebih rendah daripada suaminya. Dan oleh karena itu harus tunduk kepadanya sebagai atasan. Tidak seperti itu, saudaraku. Nah, saya nanti mungkin saya nggak tahu kalau saudara, pikiran saudara terbawa kepada istilah emansipasi yang sekarang terjadi. Dalam istilah emansipasi yang sekarang terjadi, bahkan ada tuntutan untuk berperan apa yang dimiliki oleh suami di dalam rumah tangga, dimiliki oleh istri. Misalnya dia menjadi kepala di dalam rumah tangga, dan dia juga menjadi kepala di mana? Menjadi kepala dalam rumah tangga, dia juga ingin jadi kepala di dalam rumah tangga. Ini bisa terjadi dan saudara bisa pahami itu oleh karena berbagai alasan, ya, berbagai alasan. Satu mungkin barangkali emansipasi, tapi kita akan lihat itu dalam sisi yang baik, di mana nanti kan kita pelajari itu lebih luas lagi pada waktu-waktu yang lain. Istri harus bertindak dengan rendah hati dan hormat terhadap suaminya, bukan dengan arogansi dan superioritas. Istri harus mengambil sikap kesetiaan yang penuh kasih
dan supertip atau supportip. Tunduk kepada suami seperti kepada Kristus. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, memang ada ayat-ayat di sini yang bisa kita baca untuk kita boleh menikmati apa? Untuk bisa mendapatkan pengertian-pengertian yang baik. Kita coba baca tadi Efesus pasal 5 ayat yang ke-24. Apa dikatakan di dalam Efesus pasal 5 ayat 24 ini? Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikianlah juga istri kepada suami. Itu makanya saya katakan dari awal tadi, analogi yang digunakan di sini adalah analogi yang menggambarkan hubungan antara Tuhan kita atau Yesus Kristus sebagai penebus kita dengan apa? Dengan umatnya. Jadi ketika kita berbicara suami, itu menggambarkan Yesus sebagai kepala. Kemudian ketika kita berutama istri, itu adalah berbicara kepada istri, itu adalah umat sebagai mempelai wanita Kristus. Sekarang kita lihat nasihat kepada suami, ya. Nasihat kepada suami mengatakan mengasihi istri seperti kasih Yesus kepada jemaatnya. Nah, ini tadi saya sudah sempat singgung, saya coba singgung lagi, yaitu mengupayakan keselamatan umatnya. Ya. Jadi kehidupan rumah tangga yang baik itu adalah kehidupan yang didasarkan kepada satu tujuan. Tujuan iman yang sebagaimana disampaikan di dalam 1 Petrus 1 ayat 9 dan 10. Itu tujuannya. Nah, seandainya ada orang muda yang hadir di sini, saya kira mereka harus mengerti. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang ditentukan bagimu. Jadi kalau mau mencari pacar, pastikan dia adalah seorang apa? Yang satu tujuan dengan kita. Satu tujuan dalam apa? Dalam iman, saudaraku. Satu tujuan yang membuat kita dapat mempersiapkan keselamatan hidup kita. Amin. Itu artinya, karena tujuan daripada hidup itu semuanya satu. Kita nggak tinggal di dunia ini, tapi akan dibawa kemana? Ke surga. Sesudah itu baru nanti kita kembali ke dunia ini. Jadi, mengupayakan keselamatan umat. Yang kedua, melindungi umatnya dari ancaman raja kegelapan. Nah, raja kegelapan inilah yang di dalam dunia ini kita sebut dengan berbagai polemik, dan itulah yang menjadi salib bersama. Sang suami terbeban. Nah, saya katakan tidak terbeban, bertanggung jawab untuk melindungi istri, melindungi rumah tangga, melindungi keluarga dari ancaman narasi-narasi kegelapan, narasi-narasi apa lagi? Saudara mau sebutkan narasi apa terserah. Yang mencoba membuat arus atau mungkin arah daripada keimanan daripada anggota rumah tangga itu menyimpang. Lalu kemudian kepada suami ada nasihat lagi, mengasihi jemaat. Lalu kemudian seperti suami mengasihi istri, merawatnya dan mengasuhnya. Nah, orang mungkin kalau membaca ini agak sedikit terbalik. Yang sering siapa yang merawat, kata orangnya. Yang sering siapa yang merawat? Suami yang merawat istri atau istri yang merawat suami? Tapi saudaraku, walaupun secara umum kelihatan suami dirawat oleh istri, tapi saya sudah melihat dalam pelayanan saya di Depok ini, seorang suami yang merawat istri. Saya benar-benar kagum kepada bapak itu. Dia selalu merawat istrinya, karena istrinya telah jatuh stroke dan tidak dapat berbuat apa-apa. Dia yang menyuapi istrinya, dia yang membawa ke kamar mandi, dan dia melakukan semuanya. Ada kerjanya di luar sebentar, dia balik lagi. Ini baru luar biasa. Dan inilah kasih Kristus yang sesungguhnya. Selanjutnya, seperti suami dan istri satu, demikianlah Yesus dengan umatnya satu. Jadi saudara, aku lihat ini, analogi-analogi ini. Dan dengan ini Paulus mencoba memberikan kepada saudara dan saya pemahaman yang lebih luas. Nah, sedikit kita masuk kepada pemahaman tentang hubungan suami istri, menggambarkan hubungan Kristus dengan umatnya supaya lebih kuat lagi. Perhatikan di sini. Mengasihi gereja sebagai mempelai wanita. Mengasihi gereja sebagai mempelai wanita. Berarti mengasihi istri sebagai bagian hidup daripada laki-laki. Kita tidak boleh lupa bahwa ini adalah pekerjaan hati bagi Yesus. Dia mengasihi kita. Apa bentuk kasih itu? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia menurunkan anak yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan apa? Berhidup yang kekal. Roma 5 ayat 8, bahwa Allah telah menunjukkan kasih-Nya ketika kita masih berdosa. Bukan karena kita sudah berbalik kepadanya sehingga Tuhan
hatinya semakin apa? Semakin senang dengan kita? Tidak. Tetapi ketika kita di dalam dosa, Allah tetap menunjukkan kasih-Nya. Lalu kemudian yang kedua, memberikan dirinya sebagai mahar. Saudara tahu? Memberikan dirinya sebagai mahar. Kristus membayar harga tertinggi bagi gereja sebagai mempelai perempuannya. Apa harga tertinggi itu? Nyawanya sendiri. Karena dia menyerahkan dirinya baginya. Dalam inkarnasi dan di kayu salib, dia memberikan dirinya sebagai mahar. Itu makanya suami dan istri bersama di salib. Salib adalah satu gambaran tentang kasih yang terbesar. Demikian tadi kita tahu, bukan? Salib menunjukkan pengorbanan. Salib menunjukkan hati yang hati yang benar-benar menunjukkan cinta sejati yang melepaskan umatnya dari genggaman kematian karena dosa. Yang berikutnya, memandikan mempelai wanitanya. Nah, kata memandikan mempelai wanitanya di sini, dialah yang menguduskan dan menyucikannya, membasuh dengan air. Nah, ini merujuk kepada upacara baptisan. Dan juga merujuk kepada bukan hanya baptisan, karena saudara dan saya harus tetap ingat ada dua baptisan ya. Jangan salah konsep. Ini pendeta Ringo-Ringo katakan dua baptisan. Baptisan apa? Baptisan air dan baptisan apa? Roh. Baptisan roh, setiap saat Yesus membaptiskan kita dengan Roh Kudus, membaharui hati, membuang manusia lama yang kita bahas dalam Efesus pasal 4 beberapa sahabat yang lalu. Dan kemudian memasukkan hati yang baru ke dalam diri kita. Lalu membuat hati itu peka terhadap suara surga. Membuat hati itu peka terhadap kebaikan-kebaikan. Baik sesama, baik juga apa? Baik juga istri dalam khususnya. Nah, saudaraku, kita coba lihat di dalam Efesus 5:26 untuk menguruskannya sesudah ia menyucikannya dan memandikannya dengan apa? Air dan firman. Nah, sekarang kita masuk kepada mengucapkan firman perjanjian. Nah, ini agak sedikit sama atau mungkin boleh saya katakan adalah analogi dari sebuah janji pernikahan atau sumpah pernikahan. Dalam beberapa pelajaran yang lalu beberapa triwulan yang lalu, saudara dan saya diingatkan bahwa Allah telah membuat ikatan perjanjian dengan umatnya Israel di mana? Di padang belantara. Dan ikatan perjanjian itu adalah ikatan hubungan yang membuat mereka akan terikat dengan Allah. Dan ketika mereka melakukan kesalahan, Allah cemburu kepada mereka. Perhatikan ini. Mengucapkan firman perjanjian. Pembersihan itu dilakukan dengan apa? Dengan firman. Perhatikan Efesus 5:26. Untuk menguduskannya sesudah ia mencucikannya dan memandikannya dengan air dan apa? Firman. Jadi kita dibersihkan oleh air pembasuhan Roh Kudus dan firman oleh kebenaran Allah yang dinyatakan kepada kita. Dan dengan demikian merujuk pada perkataan janji bahwa mempelai laki-laki ilahi berbicara kepada mempelai perempuannya dalam konteks upacara pertunangan, mencatat janji-janji Allah kepada orang percaya pada saat pertobatan. Suami dan istri, sebelum mereka menjadi suami dan istri, di hadapan Tuhan, di hadapan jemaat, di hadapan semua orang yang menjadi undangan, mereka akan menyampaikan apa? Sumpah setiap pernikahan mereka. Lalu kemudian yang berikut, mempersiapkan dan menghiasi pengantin wanita. Ketika mempelai wanita akhirnya dipersembahkan kepada mempelai prianya, dia sangat cantik, tampil dalam kemegahan yang sempurna. Nah, arti kemegahan yang sempurna itu dapat kita baca dan kita lihat di dalam Efesus 5:27, supaya dengan demikian yang menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang. Nah, cantik dan begitu menawan, anggun, itu menggambarkan atau menganalogikan kepada cemerlang tanpa cacat atau tanpa kerut atau tanpa satu hal yang mengingat kepada hal-hal yang negatif di zaman dulu. Tapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Begitu juga seorang istri akan menjadi seorang istri yang membawa kebanggaan dan kebahagiaan bagi suaminya. Lalu kemudian Kristus tidak hanya memandikan mempelai wanita, dia mempersiapkan dan menghiasinya juga. Nah, kalau kita mau melihat hiasan saudaraku ada dua ya. Satu perhiasan lahiriah. Ada perhiasan batinnya. Perhiasan lahiriah adalah yaitu yang menempel di dalam tubuh kita. Kacamata juga perhiasan, kemudian baju, dan lain sebagainya. Tetapi perhatikan,
apa yang dikatakan dengan perhiasan batinia? Yaitu karakter, kehidupan yang penuh dengan apa? Penuh dengan kehormatan, kehidupan yang dikuduskan, kehidupan yang ditunjukkan lewat perilaku yang tidak bercela. Nah, yang berikutnya, mempersembahkan mempelai wanita kepada dirinya sendiri. Nah, ini dalam kaitan dengan Yesus ya. Nah, pada zaman kuno, saudaraku, saudara mungkin sudah tahu, bukan bahkan pada zaman sekarang ini, pengantin wanita akan diserahkan oleh pria terbaik dalam hidupnya. Siapa? Ayahnya, orang tuanya, dan tidak pernah oleh pengantin prianya. Namun di sini Paulus membayangkan Yesus mempersembahkan gereja sebagai pengantin bagi dirinya sendiri. Nah, saudara-saudaraku, kalau saudara perlu melihat di dalam pelajaran sekolah sahabat, itu ada catatan pernikahan kuno sering dimulai dengan parade malam hari. Nah, itu makanya 10 anak darah digambarkan pada malam hari, saudaraku. Dapat paham itu? Nah, sekarang kita nggak parade itu pada siang hari justru di daerah kita ini, bukan? Dan kemudian acara justru pada malam hari tidak ada. Justru pada siang hari. Lalu pengantin pria dan rombongannya akan berkumpul di rumah mempelai pria. Rumah baru pasangan itu. Dan dengan upacara akbar memulai prosesi. Obor dinyalakan, dulu belum ada listrik. Dan diringi dengan kegembiraan, irama musik dan sukacita yang luar biasa. Kerumunan orang berdesak-desakan menuju rumah ayah pengantin wanita. Bertemu dengan pengantin wanita atau bertemu dengan prosesi pengantin wanita di jalan. Ada parade akan membawa pasangan. Mohon maaf. Sehingga dalam parade akan membawa pasangan itu ke rumah baru mereka, di mana para tamu akan menetap dalam pesta selama seminggu yang berpuncak pada upacara pernikahan ketika pengantin wanita akan diserahkan kepada pengantin pria. Ini zaman dulu. Sekarang nggak bisa lagi. Karena kita waktu. Dan waktu itu sangat berharga. Lalu ketika Paulus menggambarkan Kristus mempersembahkan gereja kepada dirinya sendiri, dia menyinggung parade akbar ini pada saat penyerahan mempelai wanita. Dengan melakukan itu, ia memberikan potret yang mengharukan tentang kembalinya Kristus dalam upacara pernikahan di masa depan. Ketika pertunangan panjang antara Kristus dan gereja selesai dan pernikahan dirayakan. Dan saudara bisa membaca itu di dalam buku Wahyu pasal 21, lalu lihat Yerusalem baru turun kemana? Dari sorga ke bumi. Dan kemudian di bumi lah mereka menyatu. Dan Yesus tinggal bersama dengan siapa? Dengan umat-umat. Pendeta Ringo punya signal ya, hilang-hilang. Selanjutnya saya kutip dari sebuah Paulus menasihatkan agar jangan ada orang yang menganggap remeh terhadap pernikahan. Tapi sekarang hal seperti itu sudah menjadi hal yang agak ini kan kayak untuk diubah kembali. Pendeta Ringo, signalnya hilang-hilang ya. Nah, itu adalah salah satu pemberian Tuhan. Apa itu? Oh gitu. Apakah? Aduh. Signalnya. Saya sudah terdengar dengan bagus, ya? Udah suara ada tapi hilang-hilang. Sudah, oke, baik. Sekarang Saya oke. lanjutkan. Coba sekarang. Nanti kalau apa saya coba karena ya, nanti coba ulang ya. kalau. Lanjut. Oke, sudah ya. Ya. Baik. Jadi Tuhan yang pertama pemberian Tuhan yang pertama kepada manusia adalah apa namanya itu? Pernikahan, rumah tangga. Jadi itu apa? Dua hal yang lepas dari Adam dan Hawa, yaitu sahabat dan rumah tangga. Sahabat kudus, rumah tangga itu kudus.
Bila mana prinsip-prinsip ilahi ditaati dan diperhatikan dalam gabungan ini, maka pernikahan adalah suatu berkat. Itu akan menjaga kesucian dan keberagaman manusia. Itu akan memenuhi kebutuhan-kebutuhan sosial manusia. Itu akan meninggikan keadaan jasmani, pikiran, serta moral. Hal ini dikutip dari Sejarah Para Nabi jilid 1 halaman 138. Nah, selanjutnya saya juga mencoba menyampaikan satu kutipan yang ada dalam pedoman penuntun guru. Dari setiap rumah tangga Kristen, cahaya kudus harus bersinar. Nah, saudara lihat ini, apa yang dimaksud dengan cahaya harus bersinar dari rumah tangga Kristen? Itu sama dengan kalau saudara membaca apa yang dikatakan di dalam Mazmur 8 ayat 5. Saya cuma membawa saudara kepada Mazmur 8 ayat 5. Dan kita coba lihat apa yang dikatakan oleh Mazmur 8 ayat 5 ini. Perhatikan. Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memakotainya dan nama. Disitulah kita melihat apa yang disebut bahwa apa? Bahwa rumah tangga Kristen harus apa? Didapati cahaya kudus yang tetap selalu harus bersinar. Karena Tuhan sedang memakotai kita dengan hormat dan hikmat. Nah, kasih harus dinyatakan dalam setiap tindakan. Kasih yang menjadi cahaya yang membawa sinar yang indah di dalam rumah tangga itulah yang mengalir dalam semua hubungan rumah tangga. Menunjukkan dirinya dalam kebaikan yang bijaksana, dalam kesopanan yang lembut, dan tidak mementingkan diri sendiri. Ada rumah-rumah di mana prinsip ini dijalankan, rumah-rumah di mana Tuhan disembah dan kasih yang paling sejati memerintah. Dari rumah-rumah ini 2 pagi dan petang naik kepada Allah sebagai dupa yang harum dan belas kasihan serta berkatnya turun ke atas para penyembah seperti embun pagi. Apakah suara saya masih terdengar dengan bagus? Masih ya? Oke. Masih bagus. Masih baik. Sedikit lagi saudaraku. Nah, sekarang kita lihat kutipan yang berikut ini dari Mailaturia dan setiap ini tadi sudah. Sekarang kita masuk kepada yang berikut. Paulus menyajikan pernikahan Yesus dan gerejanya dalam perkembangan kronologisnya. Yaitu, mari kita lihat kronologisnya atau urutannya. Biasanya ke arah pernikahan itu didahului dengan pertunangan. Dalam pertunangan ini, itu menggambarkan Yesus membayar harga mempelai wanita, mahar tadi. Dengan mati di kayu salib. Dengan cara ini, ia secara resmi menyerahkan dirinya kepada istrinya. Itu makanya tuntutan terbesar bagi seorang suami adalah dia harus menjaga harkatnya sebagai milik istrinya. Kemudian persiapan pernikahan dibuat. Nah, saat ini ia mempersiapkan gereja dengan menguduskan dan menyucikan setiap anggotanya, membersihkan setiap noda dosa, dan membasuhnya melalui baptisan roh terlebih, dan menghaluskan setiap karakter yang siap masuk surga. Lalu masuklah kepada upacara pernikahan. Upacara pernikahan ini menggambarkan kita sudah bertemu dengan Yesus di surga. Sudah dibawa kita ke apa? Ke istana surgawi. Yang kemudian dari situlah upacara selebrasi pernikahan itu nanti terjadi ketika Yerusalem baru turun kemana? Ke bumi kita. Pada akhirnya Yesus akan datang untuk menjemput istrinya, sebuah gereja yang mulia untuk hidup bahagia selama-lamanya. Nah, kesimpulan bagi kita setelah panjang pelajaran ini. Saya kutip dari bagian hari Jumat. Saya senang selalu membaca bagian hari Jumat. Ellen G. White secara konsisten mendesak pasangan pernikahan untuk berpaling dari upaya untuk mengendalikan yang lain. Jadi bukan untuk mengendalikan. Ketika suami pun misalnya dalam hal tertentu memiliki hal-hal yang lebih rendah dari istri, bukan berarti istri mengendalikan. Ketika suami pun sebagai suami dalam posisi normal, dia menjadi kepala, juga bukan untuk mengendalikan. Perhatikan katanya Nyonya White dalam Membina Keluarga Bahagia halaman 118. Jangan coba memaksakan kehendak hatimu terhadap satu sama lain. Kamu tidak dapat lakukan ini dan terus memelihara cinta terhadap satu sama lain. Memaksakan kehendak hati akan merusak cinta yang sudah ditumbuhkan atau dipelihara. Hendaklah kamu manis budi, sabar, menahan diri, hormat, menghormati, dan sopan santun. Dan terakhir, dia secara langsung berkomentar mengenai penafsiran dari penerapan Kolose 3:1, Kolose 3:18. Apa itu Kolose 3:18? Maaf, saya akan coba bawa kita kepada Kolose pasal 3 ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan.
Hai istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya kepada siapa? Dan Tuhan. Tunduk kepada suami sebagaimana juga dalam Efesus 5 ayat 22-24 sering timbul pertanyaan, apakah seorang istri tidak memiliki kemauannya sendiri? Wow, ini pertanyaan ini menjadi pertanyaan yang mungkin agak kita harus jawab dengan bijak. Jika istri mempunyai kemauannya sendiri, tidak menjadi kemauan bersama, rusak juga. Kitab suci menjelaskan dengan tegas bahwa suami itulah kepala rumah tangga. Hai istri, hendaklah kamu tunduk kepada suamimu. Kalau nasihat ini berakhir di situ, kita boleh mengatakan bahwa kedudukan istri bukanlah satu kedudukan yang dihendaki. Itu adalah satu kedudukan yang sangat berat dalam banyak hal dan menyusahkan. Dan lebih baik kalau pernikahan itu sedikit saja. Banyak suami berhenti pada perkataan ini. Hai istri, hendaklah kamu tunduk. Tapi kita akan membaca kesimpulan nasihat itu berbunyi apa? Seperti kepada Tuhan. Tuhan memberikan apa? Kebebasan dalam kehidupan umatnya. Tetapi dia selalu berusaha melalui Roh Kudusnya untuk membuat mereka tahu membedakan mana yang harus mereka harus lakukan supaya nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Demikianlah pelajaran kita untuk malam ini. Semoga Tuhan memberkati kita. Inilah yang dapat saya sampaikan. Mari kita berdiskusi. Kita kembalikan kepada moderator. Amin. Terima kasih Pendeta Joseph Ringo Ya. untuk pembahasan yang sangat baik yang telah disampaikan untuk pelajaran kita. Nah, saatnya kita semua akan masuk pada sesi tanya jawab. Saya lihat di kolom chat belum ada pertanyaan. Nah, Iya. iya, belum. Bagaimana? Apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Silakan tuliskan pertanyaan di kolom chat. Dan jika ingin bertanya langsung, boleh klik raise hand. Adakah? Kalau tidak ada karena sudah sempurna semua, bukan? Iya. Ibu Evi Peo raise hand. Oke, Bu Evi. Silakan, Tante. Iya, silakan. Selamat Pertanyaan. sore semua, Peggy, Pendeta. Iya, Pelajarannya sih jelas, cuman ada yang saya mau tanyakan. iya. Ini menurut saya, mereka satu gereja, tapi eh, yang satu tidur di belakang, satu di depan. Saya tanya, kenapa bisa begitu? Dijawab sama istri, lebih baik aku cerai daripada mau tidur lagi seperti suami istri. Loh, saya emang Wow. kenapa? Ini saya mau minta nasihat pendeta harus bagaimana ya? Saya hanya bisa mendoakan karena mereka itu di kelas saya, tapi suaminya juga nggak mau duduk situ, dia duduk di sebelah sana. Karena di rumah pun kan mereka sudah tidak Bersama. tidak iya satu atap, tapi Tapi ya kalau sudah ke beda kondangan baru ranjangnya. ya itu Oke, aja pertanyaan saya. baik. Luar biasa ini. Mungkin kita akan berikan, kalau saya memberikan pemahaman sesuai dengan standar apa yang saya pahami adalah, sebenarnya tidak ada istilah yang seperti itu. Dan kalau sudah ada yang seperti itu indikasi ada sesuatu yang harus dibereskan. Tadi di dalam ayat 21 Efesus 5 dikatakan apa? Kerendahan hati satu dengan lain. Jadi mereka harus mau merendahkan hati satu dengan lain. Apa persoalannya? Ya, alangkah apa namanya itu kurang sehat dalam pandangan orang ketika kita datang ke gereja yang sama, lalu kemudian satu duduk di sana, satu duduk di sini. Bagaimana dengan anak-anak ketika meminta persembahan, minta sama mamamu, dia lagi pergi ke sana, satu lagi pergi ke sana. Atau katakan minta sama bapamu, lalu dia pergi, lalu ngalur ngidul itu anak-anak. Dan anak-anak tidak tumbuh sehat. Nah, mungkin buat pertama-tama, saya belum tahu case-nya dengan baik, ada baiknya kita mencoba mengadakan pendekatan yang lebih ramah. Kita coba pelajari. Di satu sisi kita harus duduk bersama dengan sang suami, kemudian duduk lagi bersama dengan sang istri, lalu mulai melihat apa yang menjadi titik-titik persoalan mereka. Kadang-kadang penyelesaian harus disertai dengan kejelasan apa penyebab persoalan itu semua. Apakah seorang istri kehilangan kepercayaan diri
kepercayaan kepada suami, atau apakah suami ada sesuatu yang ditutup-tutupi, atau sebaliknya suami kehilangan kepercayaan kepada istri dan istri memiliki sesuatu yang ditutup-tutupi. Ini semua harus jelas. Karena cerita itu kan hanya berhenti di situ. Lalu kemudian persahabatan yang terus-menerus kadang-kadang kan begini. Di gereja kita seringkali menemukan kondisi di mana kita agak enggan kepada orang yang bermasalah. Karena mungkin kita kurang paham langkah apa yang kita buat. Kan kira-kira begitu. Tetapi sesungguhnya duduk dekat dengan dia, lalu membuka cerita-cerita yang umum, mungkin bukan cerita kepada masalahnya, kita cerita mengenai anaknya, keberhasilannya, dan lain sebagainya. Lama-lama dia akan mulai ceritakan sesungguhnya. Lalu kemudian begitu juga. Kalau boleh ada begini. Kita sebagai perempuan mendekati sang istri, lalu ada seorang, apakah suami kita mendekati apa? Mendekati sang suami. Lalu mereka membuka ceritanya masing-masing dan kita mulai mengolahnya di rumah. Dan sesudah mengolahnya di rumah, mungkin kita lakukan hal-hal yang lebih daripada sekedar hanya berbicara, tapi mungkin juga bisa menjamu mereka. Lalu kemudian kita coba membangun kebersamaan yang indah dan akhirnya terbuka. Sesudah memberikan beberapa nasihat hasil daripada perbincangan yang kita coba buat dengan keduanya, ya. Jadi kalau saya katakan pendeta, secara otomatis orang akan berpikiran seperti itu. Tapi kami sebagai pendeta pun tidaklah selalu khatam atau selalu mahir dalam hal-hal seperti ini. Kita juga akan melibatkan orang tua yang mungkin lebih mengenal dia. Karena biar bagaimanapun hal-hal yang menyangkut suami istri seringkali apa? Sudah tahu? Private. Ini harus ada orang-orang yang benar-benar bisa menyentuh dirinya. Secara wibawa, dia memiliki satu rasa terhadap orang itu sehingga ada keinginannya untuk menghargai apa yang menjadi ide dan masukan supaya rumah tangganya bisa diperbaiki. Kira-kira itu dulu yang saya bisa berikan. Mungkin ada yang lain. Amin. Terima kasih. Nah, Bu Evi, Ya. Terima puas kasih Pak jawabannya. Kalau saya melihat sih masalah mereka ini dari latar belakang pendidikan yang berbeda. Oh, oke. Yang satu guru, yang satu tukang. Oke. Jadi Lalu, kalau saya dengar, saya kan baru di sini Pak Pendeta, rekan Jakarta ya. gak usah Kalau sebut nama ya, gak usah sebut nama, jangan. ya enggak, kalau Oke. saya mendengar dari cerita-cerita, rupanya mereka itu enggak pacaran atau gimana, terus tiba-tiba married gitu. Tapi kalau saya dengar anak-anak ngebelain mamanya gitu. Jadi kalau ada apa-apa mamanya suka bilang, kan dia guru ya, guru senior. Kalau itu suka bilang, kan selama ini mama yang belanjain segini-gini. Saya bilang, kita hormatilah suami kita. Karena terkenal di lorong situ, dia suka omong suaminya ke sana kemari. Saya bilang nggak baik. Karena pesan mama saya, aib istri, aib suami, aib istri, kita Iya, sendiri yang benar. selesaikan. Iya, Aku cuma bisanya berdoa. Oke, terima kasih. terima Oke, kasih Bu Evi. baik. Ya, kita lanjut kepada yang raise hand. Berikut ini Pak John Watupongo. Silakan Dok. Selamat sabat. Tunggu. Di unmute. Ya, Iya, sama-sama Dok. bisa. Belum juga. Ya, Selamat sabat Pak Pendeta. Ya. Selamat sabat Bu Peggy. selamat sabat. Ini di dalam ayat-ayat Alkitab paling banyak yang saya baca-baca, ini selalu dikatakan bahwa hai istri, tunduklah kepada suamimu. Ya. Kenapa nggak dibilang hai suami, tunduklah kepada istrimu? Oke. Kenapa mesti itu? Apakah karena istri itu terbuat daripada rusuk laki-laki suaminya atau bagaimana? Itu yang saya agak kurang paham. Tetapi Baik. Pak Pendeta katakan tadi bahwa memang siapa yang mengurus suami, apa yang istri yang mengurus keluarga ini. Saya sangat setuju dengan itu bahwa apabila istrinya dalam keadaan sakit, ya, suaminya yang harus berperan penting di sini. Ya. Tapi kalau dalam keadaan sehat-sehat, ya tentunya istri, yang itu kan. Saya kira itu aja, pendek-pendek aja Pak.
Sampai jumpa lagi. Kemarin sudah ketemu, ini ketemu lagi. Terima kasih. Terima Baik, kasih. terima kasih. Silakan Pak Pendeta. Baik, terima kasih dokter untuk pertanyaannya. Nah, kenapa tidak kepada suami dikatakan tunduklah kepada istri? Satu pertanyaan yang cukup bagus untuk kita pikirkan. Jadi, satu hal yang perlu kita pahami dulu bahwa itu satu. Baik. Mudah-mudahan saya sudah bisa masuk kembali ya. Ya udah masuk, udah. Oke. Silakan. Memang maklumlah kadang-kadang sinyal nggak bagus. Nah, jadi di hadapan Tuhan, saya ulang, di hadapan Tuhan suami dan istri satu unity yang tidak terpisahkan. Maka Tuhan menandaskan demikianlah seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan mereka akan bersatu dan mereka akan menjadi satu daging. Saya kalau mau melihat fakta nggak bisa suami dan istri satu daging. Tetapi Tuhan merindukan mereka untuk memahami arti satu daging itu. Lalu kemudian perhatikan apa yang kemudian mengikut. Apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh dipisahkan oleh manusia. Nah, dalam konsep ini kita harus menyadari kenapa kepada suami tidak dikatakan tunduk kepada istri, hanya dikatakan kasihilah istrimu dan apa? Binalah rumah tanggamu. Mohon maaf. Lalu kemudian kita harus memahami memang benar bahwa perempuan berasal dari laki-laki. Dan semua laki-laki dan perempuan dilahirkan oleh perempuan. Sehingga kita harus mengerti maksud mengapa perempuan diciptakan. Untuk melengkapi laki-laki. Kata menjadi penolong di sana untuk melengkapi laki-laki. Supaya dengan demikian tercapai cita-cita yang maksimal yang Tuhan inginkan dari seorang laki-laki. Makanya nama istri melekat kepada suami. Nama istri melekat kepada suami. Dan karena itulah istri mempunyai tanggung jawab besar untuk meninggikan, untuk memuliakan nama besar daripada suaminya. Oke? Dan kalau sifatnya begitu, maka yang dimaksud oleh Allah kepada perempuan supaya tunduk kepada suami adalah bagian daripada untuk menyatakan mereka bisa seirama. Walau kadang-kadang mungkin keputusan suami tidak tepat, tetapi dengan sikap tunduk yang baik, maka di satu sisi tidak akan membawa satu hal. Seperti cerita ibu tadi yang menceritakan bagaimana seorang istri menjadi seorang yang memberikan hal yang negatif, pandangan yang negatif kepada anaknya, menciptakan pandangan negatif di dalam diri anak-anaknya terhadap apa? Suaminya. Itu yang sangat jelek. Seperti yang dikatakan dalam cerita Ibu Evi tadi atau Tante Evi tadi. Itu yang mau dijaga. Kenapa? Karena kita harus tahu bahwa suamilah yang menjadi pemilik. Jadi karena suami pemilik, maka dialah yang akan menjadi pemimpin. Dialah yang menjadi kepala. Dan ketika dia menjadi kepala, setiap pemimpin harus kita memiliki rasa tunduk kepadanya. Seperti kita tunduk kepada Yesus. Karena kebijakan dan apa yang disampaikan oleh Yesus adalah hal yang membuat kita akan semakin memahami kasih dan kasih dan kebesaran Tuhan. Nah, oleh karena itulah, maka kita pahami di situ bahwa tunduk yang dimaksud di situ adalah tunduk yang bukan absolut. Tunduk yang sehat. Tunduk yang membuat dia bisa membedakan mana yang benar, mana yang tidak benar. Kira-kira begitu, Dok. Jadi bukan mutlak sama sekali. Dia berada pada sifat yang tidak mempunyai kendali diri, tidak mempunyai kebebasan diri ya, untuk memahami apa yang harus dilakukan. Kira-kira demikian, terima kasih. Iya, terima kasih Pendeta. Gimana, Dok? Jawabannya oke?
Puas ya? Oke. Oh, sebentar. Oke, oh ya. Ya. Oke, kita Harus di raise hand dulu nih ya. Dari sini. Wah. Oke, coba klik dok. Saya sudah. Oke, udah. udah. Udah dok. Ya, udah terbuka. Ya, terima kasih Pak Pendeta ya. Oke Masih ya. ada lagi pertanyaan, tapi yang lain-lain aja dulu lah. Nanti cepat Baik, habis. baik, baik. Terima Terima kasih kasih. dokter. Terima kasih Bu Peggy. Ya, baik. Terima kasih. Selanjutnya yang resen Ibu Stans Triwandono. Silahkan Ibu Stans. Di unmute. Stans, oke. Udah terbuka. Ya, silakan. Oke. Selamat sahabat pendeta, dari tadi saya mendengar pendeta menerangkan antara hubungan suami istri dengan hubungan Tuhan dengan gereja. Ya. Banyak analisa mengenai kenapa sampai ada perpisahan, karena adanya monoton dalam berkomunikasi, tata cara dalam keluarga, sehingga ada kebosanan. Nah, untuk di drag ke gereja, saya ingin bertanya mengapa banyak yang keluar atau hilang dari gereja. Apakah karena monotonnya di gereja tidak mengakomodir generasi-generasi yang ada sesuai dengan perkembangan teknologi dan perkembangan saat ini, sehingga apa yang mereka lihat yang dilakukan di gereja itu kurang berinovasi, sehingga banyak orang muda keluar. Kira-kira hubungannya keluarga itu pisah karena monotonnya hubungan suami istri, tidak ada inovasi, tidak ada ya gitulah perbedaan-perbedaan. Sedangkan di gereja dari zaman kita masih kecil sampai sekarang begitu aja terus, sehingga banyak anak muda itu bosan di gereja. Apa kira-kira pekerjaan daripada para pimpinan kita, pendeta-pendeta dan departemen-departemen untuk mengakomodasi atau meminimalisasi kebosanan daripada generasi-generasi yang ada di gereja? Terima kasih. Baik. Saya kira memang karena kita sudah hidup di zaman yang maju, memang zaman ini menuntut kita lebih lagi. Bukan hanya sekedar label lagi, tapi kita harus lebih berinovasi. Hubungan suami istri pun hampir seperti itu juga. Maka sebenarnya ada namanya departemen rumah tangga. Nah, departemen rumah tangga harus bisa membaca situasi, harus bisa melihat inovasi yang lain yang bisa dimasukkan ke dalam gereja. Dulu ada perkemahan rumah tangga. Perlu juga ada sebuah acara barangkali, yaitu bagaimana para rumah tangga muda dibuat retreat khusus. Lalu kemudian diciptakan dan dipelajari dulu kira-kira apa yang menjadi persoalan yang paling pelik di antara suami istri yang usia muda pernikahannya mungkin di bawah 12 tahun. Apakah zaman sekarang ini kalau kita pelajari apa yang membuat suami dan istri menjadi monoton? Apakah karena handphone yang selalu sama-sama pegang handphone? Apakah karena mereka tidak punya kegiatan yang nyata di rumah? Ketika pulang masih sibuk membawa pekerjaan, atau si istri juga sibuk, lalu kemudian anak-anak juga kurang disentuh. Nah, seharusnya suami dan istri harus memiliki satu kegiatan ketika di rumah, anak-anak yang menjadi bagian yang akan mempersatukan mereka. Karena anak-anak itu kalau ditemani, kalau dibangun hubungan, dicandain, suami dan istri bersama-sama membangun, maka suami dan istri juga akan sama-sama bercanda. Tetapi ini mungkin harus dipikirkan dengan baik. Kenapa? Karena tadi kan persoalannya monoton. Berarti monoton artinya sesuatu yang stagnan, sesuatu yang tidak bergerak kepada arah mana. Seperti kayak terikat, kan itu arti monoton. Berarti ada sesuatu yang membuat mereka terikat dan tak bisa lepas dari situ. Nah, baik kalau kita berbicara mengenai gereja. Apakah gereja karena peribadatannya atau apa? Mari kita coba pelajari.
Sudah zamannya sekarang orang membuat angket, membuat polling untuk mengecek berapa besar sebenarnya animo daripada gereja kita untuk melihat perbaktian kita. Lalu kemudian kita mencoba membuat ruang isian dalam polling itu. Menurut Anda apa yang bisa kita lakukan? Dikumpul bersama itu semua. Dan kalau kita tidak buat seperti itu, ya kita akan tetap berpikir ya itu saja. Makanya kadang-kadang orang datang di gereja itu duduk diam pulang. Kenapa duduk diam pulang? Karena sudah selesai. Bahkan ketika harus jam 12 sudah harus selesai, dia tidak lagi apa? Dia tidak lagi menikmati karena gelisah. Jam yang dilihat. Kan? Kenapa? Karena memang mereka monoton kepada waktu. Ada orang tidak melihat waktu, tapi melihat apa? Melihat bagaimana dia mendapatkan satu apa? Pelajaran. Nah, ini kembali harus dikembangkan. Kembali harus dikembangkan kepada umat. Bagaimana membuat mereka merindukan suara Tuhan di gereja. Nah, ini tentu ada bidang-bidang terkait. Tapi saya berterima kasih kepada Tante Stans untuk hal ini karena membuka pikiran bagi saudara-saudara kita yang pendeta-pendeta juga yang ada di sini. Barangkali satu saat kelak akan bisa melihat hal ini menjadi sebuah apa? Sebuah tantangan baru bagi kita. Kira-kira begitu Tante. Tapi saya percaya bahwa jawaban saya nggak sempurna Tante ya. Saya percaya jawaban saya nggak sempurna. Tapi saya mengerti pertanyaan Tante membutuhkan jawaban yang lebih apa? Lebih konkret. Tapi semoga nanti ada mungkin para senior kita bisa memikirkan hal itu. Terima kasih Tante. Satu pertanyaan. Pendeta mungkin kalau bisa saya berikan input. Mungkin ada satu sesi khusus antara pendeta-pendeta, semua pimpinan-pimpinan departemen untuk melakukan satu studi bagaimana untuk pengembangan di dalam gereja sehingga bisa mengakomodir semua baik yang uneducated, yang educated, yang muda dan yang tua sehingga ada aura yang sangat menyemangati untuk datang ke gereja. Saya kira penting sekali. Terima kasih. Dan kita berterima kasih sebenarnya sudah diangkat seorang yang menjadi namanya BRI. Mudah-mudahan ada sentuhannya ke hal ini. Yaitu Biblical Research Institute di mana dialah yang menjadi nanti pemelihara tulisan-tulisan nyawa di Indonesia. Dan pendeta itu adalah pendeta Dr. Yohanes Doloksari. Semoga nanti sentuhan ini bisa diterimanya dan mungkin boleh juga saya akan berikan masukan kepada dia supaya dia mencoba melihat apa yang menjadi hal-hal yang masih perlu dibenahi di dalam kalangan umat Tuhan. Terima kasih Tante untuk pertanyaannya. Oke, terima kasih Ibu Stans. Dan selanjutnya pertanyaan dari di kolom chat ada pertanyaan sebentar. Ini dari Robi Misman. Selamat sahabat. Pertanyaannya, bagaimana mengantisipasi kalau istri atau suami yang terlalu dominan? Ini karena punya peran dalam keuangan. Iya, ini satu hal yang sangat-sangat sering terjadi. Dan memang ini persoalannya boleh dikatakan sederhana, tapi menjawabnya sulit. Kalau secara resep gampang diberikan. Yaitu bahwa seorang istri jika memang kedudukannya lebih tinggi daripada suami, tetap harus mengerti bahwa dia adalah seorang istri. Dan seorang suami yang kedudukannya lebih tinggi daripada istri, kalau memang istrinya benar-benar sangat dicintainya, tak pernah dia akan memperlakukan istrinya, kamu ini. Tapi ada juga suami yang selalu uang dikasih setiap bulan, setiap minggu. Kalau mau belanja baru dikasih uang dan lain sebagainya. Saya juga aneh melihat seperti itu. Inilah kondisi-kondisi dunia kita yang berdosa. Sesungguhnya seorang suami mempercayakan semuanya kepada istrinya. Dan biarlah si istri mengelola. Istri akan memberikan uang saku kepada suami, istri akan memberikan uang sekolah untuk anak-anak, istri yang akan membelanjakan di rumah, mungkin suami boleh menemani belanja dan lain sebagainya, untuk menciptakan kebersamaan yang lebih indah, dan lain sebagainya. Tetapi yang menjadi persoalan adalah ketika kata dominan. Ya. Ada lebih hebat lagi, dominan ini dia lebih pintar berbicara. Satu. Kemudian dominan ini dia lebih pintar bersahabat. Istri umumnya nih, kalau suami dominan kepada istri, bagus. Saya rasa masih lebih bagus.
Tapi kalau istri lebih dominan kepada suami, ya kalau suaminya orang yang sabar, bagus. Tapi sampai kapan sabar? Ya, apalagi seorang istri yang berbicaranya bagus dan agak rajin bicara. Agak rajin bicara. Lalu kemudian uangnya lebih besar. Maka hal-hal ini harus diselesaikan dengan pendekatan yang lebih, apa namanya, saya mau katakannya, pendekatan yang lebih baik lah. Harus ada dari sisi-sisi tertentu, karena kalau kita sampaikan di sini secara umum, belum tentu bisa. Pendekatan yang lebih kepada keduanya. Masing-masing harus dibawa kepada posisi sebagai apa dalam rumah tangga yang dibangun oleh Allah. Jika ini sudah dimengerti, saya kira tidak akan ada yang sulit. Kira-kira demikian dulu, karena saya tidak bisa jelaskan langkah-langkahnya. Kalaupun saya jelaskan, barangkali kan ada banyak dominan ini. Dominan di uang, dominan di pintar ngomong, dominan dalam pengetahuan, dominan dalam persahabatan, dan lain sebagainya. Jadi kita harus bisa lihat dalam hal apa. Semoga itu bisa membantu dulu membuka pemahaman. Terima kasih. Terima kasih, Pendeta Ringo. Selanjutnya pertanyaan dari Ibu Lis Kumat. Perintah Tuhan, apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Tetapi mengapa ada perceraian umat Tuhan di gereja Advent, bahkan hamba Tuhan? Tetapi mengapa ada perceraian umat Tuhan di gereja Advent, bahkan hamba Tuhan? Saya juga miris untuk melihat itu. Bahkan dalam otak saya ada satu catatan, tapi saya nggak mau sebut nama. Dalam hemat saya, setelah melihat kelakuannya, ada rekayasa untuk bercerai dia. Sehingga dia akhirnya bisa bercerai dan menikah, istrinya masih ada. Dan perceraian itu bukan perceraian sehat. Bahkan pimpinan kita kadang-kadang hampir tidak, bukan hampir sebenarnya sih, membutakan diri terhadap hal itu, sehingga dia diterima perceraiannya itu. Itu karena ada di dunia berdosa ini. Itu poin pertama. Lalu kemudian, itu oleh karena keduanya lebih mengandalkan egonya. Ya, lebih mengandalkan egonya. Lalu yang ketiga, mereka tidak datang kepada Yesus. Perhatikan, ilustrasi yang pernah dibuat oleh seorang pembicara rumah tangga, saya nggak sebutkan namanya, saya nggak ingat lagi. Dikatakan Yesus di sini, suami ada di sini, di tempat yang jauh, istri yang di sini. Dua-duanya datang kepada Yesus, mereka mendekat. Dan kemakin apa? Semakin rapat. Oleh karena mereka berbicara akrab atau intens atau intim dengan Yesus. Sehingga mereka menjadi apa? Lebih akrab. Lalu yang keempat, apa lagi? Mereka mulai membuat hitungan-hitungan. Dan hasilnya, hitungan-hitungan itu membuat mereka mengambil keputusan lebih baik pisah daripada apa? Bersama. Nah, ini repot ini. Satu kali ada orang yang datang kepada saya. Pak Pendeta, saya mau minta bercerai. Lah, apa ini? Apa memang ada pendeta bisa menceraikan? Oh iya, saya harus bercerai karena begini. Wah, repot ini, saya bilang. Emang kenapa? Lalu kemudian setelah kita telusuri, ternyata sang suami nggak bisa memenuhi keinginan istri. Istri inginkan suaminya maunya meningkat dalam pencapaian. Bahkan mau mengkuliahkan. Tapi suami bangga dengan posisinya. Karena dia kerja di sebuah perusahaan minyak yang besar, walaupun hanya sebagai bagian terbawa, kan gitu kan. Jadi suami istrinya bilang, oke, kamu harus sekolah lah. Tapi suaminya bilang, saya nggak sanggup lagi sekolah. Ada yang memfasilitasi, tapi tidak bisa. Akhirnya pertengkaran terjadi. Si istri ingin sekali dia memiliki suami yang sedikit posisinya agak terhormat, baik dalam pendidikan begitu. Sangat dia ingin, kan dia saya bilang, tapi kan saya nggak bisa lagi kuliah dan lain sebagainya. Tetapi mungkin juga dominasi daripada istri saya lihat lebih besar sehingga sang suami tidak pernah tulus untuk menerima tawaran istrinya. Hasilnya mereka sekarang terpisah walaupun tidak bercerai. Coba bayangkan, sederhana sekali bukan? Lalu kemudian si istri tamat SMA, tapi posisinya di perusahaan lumayan karena dia prestasinya bagus. Jadi ini semua menjadi persoalan yang besar. Si istri egonya tinggi.
si suami tidak bisa mengimbangi dengan mencoba membuat hati istrinya bisa senang kepadanya. Bahkan yang lebih parah lagi, saudaraku, mereka dua-duanya punya tangkapan di chat, berbicara dengan si cowok, ditemukan tangkapan di chatnya, ada bicara dengan chatting-chattingan dengan perempuan-perempuan. Apakah itu teman sekantor dan lain sebagainya, membuat kecurigaan sang istri menjadi memuncak. Hasilnya mereka berpisah dan tidak mau lagi bersama-sama, walaupun tidak pernah bercerai. Ini repot. Nah, jadi oleh karena itu kita di sini sebagai umat Tuhan, walaupun ada orang yang bercerai, bahkan hamba Tuhan bercerai di gereja, saudaraku, imanmu tidak boleh ditentukan oleh apa yang tertangkap oleh mata kita. Karena di dunia ini ada manusia-manusia yang walaupun dia pemimpin gereja, hatinya belum tentu tulus untuk menegakkan kebenaran. Dia kadang-kadang menggunakan apa? Menggunakan pendekatan yang lain. Dia lebih memilih takut akan manusia daripada takut kepada siapa? Kepada Tuhan. Jadi yang pasti gereja kita belum pernah membuat sebuah peraturan jemaat membolehkan cerai. Itu dulu yang mau sampaikannya. Terima kasih. Makasih Tante Lis. Tuhan memberkati. Baik, terima kasih. Selanjutnya dari Bapak Timbang. Selamat sahabat Pak Pendeta. Kalau ada masalah suami istri dalam keluarga tidak bisa diselesaikan dan berkepanjangan, kepada siapa dilaporkan masalah ini di gereja? Ke pendetakah, ke ketua, ke departemen rumah tangga, dan siapa yang mau melaporkan atau istri atau suami yang melapor? Bagaimanakah penyelesaian dari gereja secara tim? Siapa saja yang terlibat dari gereja kalau satu tim? Oke, ini bagus sekali. Kalau ada masalah suami dan istri dalam keluarga tidak bisa diselesaikan dan berkepanjangan, kepada siapa dilaporkan masalahnya? Yang pertama adalah saudara dan saya pahami bahwa saudara dan saya adalah bagian dari gereja. Satu kali saya harus katakan begini. Ada suatu konflik terjadi satu gereja ketika saya masuk menjadi gembala. Lalu kemudian seorang ibu datang kepada saya. Sesudah konflik ini sudah menjadi satu hal yang di gereja secara umum sudah diketahui. Pak Pendeta, boleh nggak saya masuk kepada mereka untuk berbicara? Oh, kenapa tidak? Anda adalah bagian dari gereja, masuklah. Dan setelah itu laporkan ke saya supaya saya mengerti setiap langkah apa yang terjadi. Jadi saudaraku, apa yang saya mau katakan? Di sini tidak ada istilah siapa. Yang pertama, jika saudara adalah bagian daripada persahabatan dengan orang itu, lakukan dengan baik. Tapi berkoordinasilah dengan departemen rumah tangga. Mungkin berkoordinasi juga dengan pendeta, supaya pendeta dapat menilai dari sudut pandang yang lebih luas. Karena kalau sudut pandangnya kecil, bisa tidak seimbang hal atau tindakan yang akan dilakukan. Yang kedua, kalau kita melihat kepada masalah-masalah yang terjadi dalam rumah tangga, penyelesaian gereja itu dapat juga diselesaikan dengan bentuk bukan menyelesaikan, tapi membangun persahabatan dengan mereka. Bentuk tim yang akan selalu berusaha membangun persahabatan dengan mereka. Jadi biasanya orang-orang rumah tangga yang bermasalah seperti ini, tidak perlu orang itu harus, oh kenapa kau? Enggak. Bangun saja persahabatan dan kemudian adakan kegiatan-kegiatan yang positif, libatkan anak-anak, dan kemudian libatkan anak-anak kita, libatkan banyak orang, dan di situ tidak membicarakan masalah rumah tangga mereka. Mungkin kita jamu makan mereka, kita bawa ke satu tempat mereka, dan itu boleh dibicarakan di gereja. Dan itu boleh digunakan waktu yang khusus, dan itu boleh sepengetahuan rapat rumah tangga, supaya dengan demikian terselamatkan jiwa daripada suami dan istri. Tim bapak-bapak juga boleh mendekati si suami, lalu kemudian mengadakan kegiatan, lalu kemudian mengadakan hal-hal yang membawa pancingan-pancingan emosi yang positif, sehingga dia merasakan merasakan hal-hal yang indah. Dan sesudah itu baru kemudian adakan acara gabungan. Dan kemudian secara perlahan-lahan dikembangkan kembali rasa kasih, dan tentu dalam waktu yang disampaikan tadi sedikit banyaknya sudah dapat poin-poin penting dari hal-hal yang membuat mereka masuk dalam konflik atau mungkin gap-gap dalam rumah tangga mereka. Saya kira hal seperti itu boleh dibuat. Kenapa? Karena gereja harus ada menjadi sebuah pemberi solusi, begitu ya. Dan di mana-mana gereja dianggap sebagai pemberi solusi. Maka gereja itu bisa departemen rumah tangga, kalau dalam rumah tangga bisa
ketua, kalaupun ketua yang membidangi atau ketua yang memiliki pemahaman yang luas ataupun mungkin sudah memiliki pengalaman yang banyak, lalu pendeta. Tapi saya harus katakan, kadang-kadang hal-hal seperti ini sangat dibutuhkan orang yang berani tutup mulut dalam segala hal apa yang diceritakan oleh orang itu kepada kita. Jika ada banyak orang-orang yang berani menjadi bak sampah dari segala hal yang disampaikan oleh orang yang mengadukan persoalannya dan hanya mengklarifikasinya kepada yang dimaksud, maka saya kira gereja akan lebih banyak berkat. Kenapa? Karena masalah yang terjadi adalah ketika kenapa suami dan istri enggan menyampaikan persoalannya kepada gereja, karena mereka takut itu terblow up. Tetapi mereka tidak bisa menyelesaikan emosi mereka, terpendam terus, dan hasilnya mereka masuk dalam sebuah tindakan yang sangat sulit. Saudaraku, gereja harus bisa dalam kondisi seperti ini. Saya mau mendorong begini, biarlah majelis juga memikirkan hal-hal yang seperti ini, peka terhadap seperti ini. Saya mau sampaikan satu kesaksian. Ini mama saya. Saya lihat mama saya menangis. Dia keluar dari gereja. Dan ketika dia menangis, saya lihat keluar dari gereja. Saya tidak perlu sebutkan masalahnya, tentu dengan papa saya. Lalu kemudian seorang anggota tua-tua jemaat datang mendekati dan berbicara lalu menghiburnya. Saya lihat. Lalu kemudian sesudah itu mama saya sedikit terobati. Walaupun tak pernah terobati sampai matinya bapak saya. Tetapi semua itu, apa yang saya mau sampaikan di situ? Adanya kepekaan daripada orang-orang dalam gereja. Saya sangat sedih di zaman sekarang ini. Individualistis kita sangat tinggi sekali. Kadang-kadang kita tidak mau menyentuh orang oleh karena takut kita mengganggu privasinya. Saya mau katakan, berdoa. Kalau engkau punya kepedulian, berdoa. Tuhan, saya mau mencoba mendekati orang ini. Tolong bantu saya untuk apa? Untuk menjadi jalan berkat. Ingat itu. Tolong bantu saya untuk menjadi jalan berkat. Lalu, keep segala hal yang disampaikan. Ketika engkau sanggup melakukan seperti itu, Tuhan akan memberkati. Dan jadilah kita menjadi berkat. Kira-kira demikian dulu Pak Timbang yang saya sampaikan, karena persoalannya kan nggak terlalu banyak saya bisa ketahui. Tentu ini secara umum. Kalau persoalannya sudah definit kita ketahui, mungkin langkahnya akan lebih banyak lagi. Tapi apa yang Pak Timbang sampaikan itu benar, bahwa gereja harus menjadi pemberi solusi terhadap hal-hal seperti ini. Dan itu adalah pribadi-pribadi yang ada dalam gereja itu. Terima kasih, Tuhan memberkati. Baik, terima kasih Pendeta untuk jawabannya. Selanjutnya dari Billy. Selamat sahabat Pendeta Yosef dan Ibu Peggy, selamat sahabat. Pertanyaannya, Kristus menyucikan jemaatnya walaupun jemaatnya tidak sempurna. Bagaimana dengan pengertian secara literal suami menyucikan istrinya ketika istrinya tidak sempurna, misal case Hosea. Bagaimana? Seperti Hosea. Sering jalan yang sering ditempuh adalah cerai dan sebagainya. Nah, jadi perkara Hosea adalah sebuah perkara yang diangkat oleh Tuhan untuk menunjukkan satu. Hubungan yang begitu renggang antara Allah dengan umatnya tidak pernah membuat Allah berhenti untuk mendekati umatnya. Itu satu. Kemudian, kerenggangan yang begitu besar di antara pasangan suami istri. Oleh karena apa? Oleh karena sikap perselingkuhan dan lain sebagainya. Ini menyadarkan saya secara pribadi bahwa seorang suami bila manapun didapati istrinya berselingkuh, tidak serta-merta langsung cepat membawa dia kepada proses. Oh, dia udah berzina. Oke lah, saya mau tinggalkan dia. Tidak. Saya sangat sedih ketika ada pendeta-pendeta di gereja di gereja kita di konferensi ini. Saya kenal dia. Tapi kemudian karena perselingkuhan istrinya, dia langsung hengkang dan meninggalkan, lalu kemudian memilih untuk dapatkan istri baru. Apa poin yang bisa dilihat oleh jemaat? Tidak ada. Kenapa, saudaraku? Hosea adalah gambaran yang dipilih oleh Allah untuk menyatakan bahwa pernikahan itu teramat kuat di dalam pandangan Tuhan sebagai satu unity yang tidak terpisahkan. Tapi umat manusia, umatnya, tidak menghargainya. Nah, sekarang kita coba lihat begini. Ketika istrinya tidak sempurna, misalnya kayak seperti Hosea,
Bagaimana dengan pengertian secara literal suami menyucikan istri? Dalam mengartikan suami menyucikan istri, suami harus bisa menjadi penutup segala kelemahan istri. Kalau tidak menjadi bisa penutup, paling sedikitnya tidak menjadi seorang yang apa? Membawa atau mengungkapkan, oh ini istrinya begini dan sebagainya, dalam hal yang jelek. Lalu kemudian sebagai menyucikan istri, dia suami harus yang menjadi pendorong untuk apa? Perkembangan atau untuk kemajuan daripada seorang istri. Dan masih banyak lagi sebenarnya yang bisa kita dapat pahami bahwa itu adalah bagian daripada menyucikan. Menyucikan dalam arti di sini menguduskan. Dalam arti yang lebih luas lagi, membuat dia lebih terang, lebih menikmati hidup dalam arti yang lebih bahagia, lebih menikmati hidup dalam arti di mana dia bersuka cita. Bersuka cita di hadapan suami, bersuka cita di hadapan anak-anak, bersuka cita di hadapan teman-teman gereja, bersuka cita di hadapan teman-teman masyarakat, dan lain sebagainya. Ada kalanya seorang istri selalu mengurung diri di rumah. Kenapa? Karena suami tidak pede membawa siapa? Istrinya. Bisa? Bisa. Kenapa? Bukan tidak cantik, tapi karena kurang bicara, karena kurang pintar bicara. Sehingga mungkin juga suami jadi ketika dia istri bicara, jadi dia akan tunduk-tunduk dan matanya akan merem-merem terus seperti dipaksakan. Kenapa? Karena dia akan mendengar kata-kata apa yang keluar dari siapa? Dari mulut istrinya. Bisa jadi. Tapi coba kalau kita membuat sebuah pemikiran bahwa semua manusia nggak sama tuh, dan punya style masing-masing sesuai dengan apa yang dialami atau didapatkan dari berbagai perjalanan hidup, kan begitu ya. Nah, jadi itulah yang saya bisa dapat sampaikan kepada kita bagaimana menyucikan istri. Di sini menyucikan dalam arti menguduskan, mengembangkan, dan membuat istri kita menikmati keindahan seluas-luasnya dari hidup kebersamaan dengan suaminya, dengan anak-anaknya, dengan rumah tangganya. Kira-kira demikian. Tuhan memberkati. Ya, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya dari Eti Mendor. Mengapa Alkitab berkata istri harus tunduk kepada suami? Makanya kebanyakan suami sering semena-mena kepada istrinya. Yes, karena dosa maka suami menjadi semena-mena kepada istri. Tapi sebelum berdosa pun sebenarnya itulah yang Tuhan tetap. Tunduk dalam arti hormat. Tunduk dalam arti menjaga nama baik suami. Tunduk dalam arti memelihara hubungan yang indah sehingga suami. Nah, saya mau ingatkan satu kali ada cerita seorang pendeta, saya lupa, tapi ceritanya agak begini. Satu kali seorang perdana menteri, katanya entah perdana menteri salah satu negara mana saya nggak tahu, berkunjung. Lalu kemudian perdana menteri membawa istrinya. Setelah perdana menteri membawa istrinya, lalu ada seorang pria datang nyelonong. Hei, katanya. Lalu disalami perdana menteri, lalu disalami istrinya. Hei, katanya. Kamu ingat saya? Sambil memegang tangan istri perdana menterinya agak lama. Oh iya, si Anu, iya. Lalu kemudian cerita sebentar, oke deh, sudah. Bagaimana rumah tanggamu, bla 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 dan lain sebagainya. Lalu mengikuti suami berjalan. Pulang ke rumah, si suami bilang gini, hey, aku lihat kamu tadi kompak sekali dengan temanmu itu. Siapa itu? Si Anu, oke. Lihat tuh, seandainya kau tidak menikah dengan saya, kamu tidak menjadi istri Perdana Menteri. Tapi istri mengatakan, tahu papi, seandainya bukan saya jadi istrimu, kamu tidak jadi Perdana Menteri. Apa artinya itu? Bahwa peranan istri besar kepada kemajuan suami. Dalam hal ketundukan di mana istri katakan tunduk, sebenarnya tunduk yang positif. Tunduk di mana si istri seringkali memiliki cara yang begitu luar biasa, sehingga si istri walaupun kadang-kadang suami nggak setuju, tapi dia punya cara bagaimana supaya goal tujuannya, yang sebenarnya semua itu adalah untuk kebahagiaan, untuk nama baik dan nama besar daripada suami. Tapi suami kadang-kadang tidak tahu itu. Lihat itu. Dia tidak melawan. Tetapi dia bukan berarti berhenti. Nah, itu dia. Nah, tindakan semena-mena kepada para suami kepada istri adalah tindakan yang sebenarnya ketidaktahuan suami betapa besarnya sebenarnya peranan istri bagi seorang suami. Karena itulah maka sebenarnya disebut oleh Alkitab dalam buku Kejadian, dia sebagai seorang penolong. Kalau seorang penolong, tim SAR lah ini saya katakan ya. Mana lebih besar, tim SAR atau yang ditolong? Coba saudara menjawab dulu. Mana lebih besar, tim SAR atau yang ditolong? Sudah pasti tim SAR. Jadi kalau kita sadari ini, maka kita tidak akan para suami tidak akan masuk ke dalam tindakan semena-mena terhadap istri.
Tapi karena tidak mengerti ya begitu, ya. Itu dulu yang saya dapat sampaikan, dan apa yang tadi saya sampaikan tadi mudah-mudahan para suami menyadarinya. Dan dengan demikian akhirnya apa? Menikmati kembali hubungan yang lebih baik ke Ya, depan. Terima kasih. ya, pertanyaan selanjutnya dari Ibu Lita Robot. Kalau saya menikah dengan orang Muslim dan sekarang saya sudah pisah dengan suami yang Muslim, yang saya mau tanyakan, apakah pernikahan saya sah di mata Tuhan atau tidak, dan apakah perpisahan saya dengan suami Muslim berkenan di hadapan Tuhan atau tidak? Oke. Oke. Kita masuk mungkin kepada 1 Korintus pasal 7 kalau saya tidak salah, di mana Paulus menjelaskan tentang perkawinan di sini. Ya, saya coba baca beberapa ayat ya. Ayat 5. Ayat 5, saya coba share screen supaya saudara lihat. Nah, itu dia. Janganlah kamu saling menjauhi kecuali dengan persetujuan bersama dan sementara waktu, supaya kamu dapat mendapat kesempatan untuk berdoa. Sesudah itu hendaklah kamu kembali hidup bersama. Lalu kemudian di kalimat selanjutnya, apa itu ya? Ini dia, ayat 12. Kepada orang-orang lain, aku, bukan Tuhan. Jadi pandangan daripada Paulus. Perhatikan di sini. Dalam menafsir kita harus jelas. Aku, berarti bukan Tuhan. Artinya pandangannya. Aku mengatakan, kalau ada seorang saudara beristrikan seorang yang tidak beriman, dan perempuan itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah saudara itu menceraikan dia. Dan kalau ada seorang istri bersuamikan seorang yang tidak beriman, dan laki-laki itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah ia menceraikan laki-laki itu. Jadi di sini suami dan mohon maaf, suami dan istri di sini disinggung oleh Paulus. Seorang istri lalu menikah dengan seorang pria yang bukan seiman. Seorang suami menikah dengan seorang istri yang bukan seiman. Sebaliknya, sama tuntutannya. Janganlah bercerai. Itu makanya kadang-kadang di gereja ada kebiasaan orang Advent. Ini dulu sedikit saya singgung. Apa itu kebiasaannya? Jadi kalau pernikahan itu di Islam, ketika mereka dibaptis dua-dua, disuruh lagi didoakan pernikahannya. Saudaraku, tidak seperti itu. Tuhan tetap menghargai pernikahan yang dilakukan dimanapun. Dan pernikahan itu tetap diberkati Tuhan. Dan ketika mereka akhirnya mengenal kebenaran yang menyelamatkan, bukan berarti lalu mereka kita anggap salah. Ketika kita doakan mereka kembali, berarti pernikahan mereka salah. Dapat kita katakan pernikahan mereka salah? Bagaimana dengan anak-anak yang sudah lahir? Luas kita berpikir. Yang kita mau sampaikan kepada mereka adalah penekanan tentang hidup rumah tangga itu. Bahwa dalam kasih Tuhan, kita direncanakan untuk menjadi ikatan yang kekal selama-lamanya. Dan kita mengembangkan kehidupan bersuami istri yang baik dan benar. Yang membangun kehidupan menjadi apa? Kehidupan yang bahagia dan gembira. Nah, bagaimana kita memahami ini dengan baik, apa yang dikatakan oleh firman ini? Nah, perhatikan ayat 14. Ya, saya share screen lagi supaya saudara boleh melihat dengan baik. Ya, ayat 14. Karena suami yang tidak beriman itu dikuduskan oleh istrinya, dan istri yang tidak beriman itu dikuduskan oleh suaminya. Andai kata tidak demikian, niscaya anak-anakmu adalah anak-anak cemar. Tapi sekarang mereka adalah anak-anak kudus. Nah, ayat yang ke-15. Tetapi kalau orang yang tidak beriman itu mau bercerai, biarlah bercerai. Tetapi kalau orang yang tidak beriman itu mau bercerai, siapa yang meminta bercerai sekarang? Apakah dia yang mengenal kebenaran? Oh, jangan. Tapi kalau dia yang tidak beriman itu mau menceraikan, ya boleh. Itu makanya kita tidak boleh bercerai. Sekali kita membangun hubungan, tetap hubungan. Karena hubungan itu selalu digambarkan dengan istilah ketika ketika istri menyatu dengan seorang suami, maka dia sudah terikat dalam satu hubungan yang disebut oleh Tuhan hubungan rumah tangga. Ketika suami menikah dengan seorang istri atau seorang perempuan, maka dia sudah terikat dalam hubungan dengan perempuan itu. Itu hubungan yang dimaksudkan. Soal siapa yang memberkati urusan mereka. Lalu perhatikan ayat 15. Tapi kalau orang yang tidak beriman itu mau bercerai, biarlah bercerai. Dalam hal yang demikian, saudara atau saudari tidak terikat. Tapi Allah manggil kamu untuk hidup dalam damai sejahtera. Apakah ini bisa menjawab? Mudah-mudahan ibu yang ada di dalam Zoom kita dapat mendengarkan apa yang disampaikan oleh firman Tuhan.
Kira-kira demikian ya, Ibu Lita. Ya, kalau boleh sudah memberikan jawaban, mudah-mudahan Ibu Lita boleh terhibur ya. Terima kasih. Iya. eh, Selanjutnya saya mau panggil dulu yang raise hand di sini, Bapak John Parhusip. Pak John Parhusip ya. Pak John boleh di unmute. Ya, ya, udah ya. Parhusip. Oke, Ya, silakan Pak John. ya. Selamat hari Sabat bagi kita semua. Oh, sahabat pendeta. Ya, Luar biasa. selamat hari Sabat. Saya perhatikan dari pelajaran kita ini sebenarnya adalah suami istri itu datang kepada salib Kristus. Yes. Lalu apa yang dikatakan oleh salib itu bagi suami dan istri? Nah, ini sebenarnya kuncinya. Ya. Tapi banyak orang gagal untuk memahami akan pelajaran ini. Ya, ini ada pengalaman saya dulu. Ya. Jadi, ya, saya lagi melawat, tapi rencana saya bukan ke satu keluarga itu, tetapi kaki saya diarahkan untuk pergi ke rumah itu. Ada satu persoalan yang pelik yang mereka hadapi. Lagi perang ya Irak-Iran seperti dulu. Saya datang ke sana jam 8 malam, selesai baru jam 2 malam. Waktu itu ya sekitar tahun 80-an lah, 81, 82. Ya bukan, ya 79, 80 lah waktu itu. Jadi saya memang rasanya kejepit karena memang saya berada di antara suami dan istri. Ya, saya bertanya, ada apa ini? Saya bertanya kepada mereka, ya kamu melapor sama pendeta supaya datang pendeta ke sini. Kata si suami, si istri juga bilang, bukan saya, kamu yang melapor sama pendeta supaya pendeta datang ke rumah ini. Lalu saya jawab, tidak ada satupun kalian berdua yang melapor kepada saya. Tetapi roh Tuhan membawa kaki saya datang ke rumah ini supaya ada kedamaian malam ini di rumah ini. Akhirnya ya kita bincang-bincang, kita berbicara dari firman Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan. So, itulah kebutuhan kita berdua suami istri. Ya, dan akhirnya baik-baiklah sampai akhir hidup si bapak dan juga si ibu masih panjang umur, masih umur 90 sekarang ini. Jadi memang kita harus mengarahkanlah kepada Yesus sebagai sumber. Yang tadi saya perlu tambahkan, kenapa dikatakan tunduk? Ya memang istri itu harus tunduk kepada Kristus, kan itu. Suami melambangkan kepala. Kita tunduk kepada Kristus itu, Kristus tidak pernah berbuat semena-mena kepada kita, kan? Jadi dalam hal ini suami juga harus mengerti posisinya, seperti dikatakan pendeta tadi. Melindungi dan mengayomilah suami itu kepada istri. Ya kan? Sama seperti Kristus mengayomi Anda sebagai suami, mengayomi istri sebagai istri. Maka damailah keluarga itu tentunya. Damailah anak-anak. Kalau ada persoalan di dalam rumah tangga itu, maka anak-anak pun akan jadi korban. Apalagi kalau ada perceraian. Luar biasa hancurnya hati anak-anak itu. Saya sebagai gembala sudah perhatikan itu dan saya sudah lihat apa pengaruhnya. Di rumah sampai di sekolah. Saya pernah guru di Keramat Pulau. Saya lihat ada anak yang pendiam, terdiam gitu. Lalu saya dekati, kenapa kamu begitu? Ya saya mau pulang ke rumah mama, bapak saya di sana lain. Ke rumah bapak, mama saya lain katanya. Itu. Jadi pikirannya itu terbelah dua. Hancur dia ke saya. Jadi dalam hal ini ya kepada suami istri yang sekarang ini damai, rukun dan lain sebagainya. Kalau ada pun masalah, ingatlah pada waktu kamu pacaran. Ingatlah kamu mau menikah. Apa ada rencana kamu mau cerai setelah menikah? Kan enggak. Ya kalau enggak pertahankan rumah tangga itu. Kalau enggak ada rencana semua mau cerai. Jangan di tengah jalan punya rencana untuk cerai.
Dan itulah tekanan pelajaran kita ini. Karena memang kehancuran rumah tangga itu ada di Efesus. Dan itu pun terjadi pada zaman ini karena memang setan bekerja sedemikian hebatnya kepada kita. Bukannya keluarga anggota, keluarga pendeta pun digoncang. Iya. Jadi sekali lagi pelajaran kita itu sangat baik. Suami dan istri bersama di salib. Jadi kalau sudah bersama di salib itu, Amin. ya damailah itu, damai. Jadi mudah-mudahan anggota keluarga PGSS ini pun damai, ya kan? Damai sentosa oleh ya kasih Kristus yang sama-sama kita lihat dan sama-sama kita merasakan kasihnya. Terima kasih, itu tambahan saja. Terima kasih. Terima kasih Pendeta. Iya. Iya, terima kasih Pendeta untuk pertanyaannya. Em, ya satu lagi ya Pak Lodi Surento. Ini waktunya Ya. sudah habis. Pak Lodi Surento boleh di-unmute. Ya, udah Baik, di-unmute. terima kasih. Terima kasih. Selamat sabat Pendeta. Ya, Selamat selamat sahabat. Peggy dan semua. Ya, selamat. Saya cuma mau menyampaikan, mungkin masih ingat 2 tahun lalu atau lebih 2 tahun lalu di kelas seperti ini saya punya kesaksian-kesaksian bagaimana serangan yang diberikan kepada saya oleh pimpinan jemaat yang kendati pun saya yang adalah ketua BAMAK, Badan Musyawarah Antar Gereja, diserang dengan mengatakan bahwa cuma cari nama. Saya sebagai seorang evangelis juga dituduh sebagai cuman suka-suka cari muka. Tapi yang saya mau saksikan adalah ini, bahwa apa yang terjadi dengan keluarga yang menuduh ini. Dalam kapasitas dia ketua jemaat, secara diam-diam ternyata tak toki palu cerai. Sekarang sudah jalan hampir masuk 2 tahun. Sudah cerai. Tapi pertanyaan saya adalah, tadi sudah banyak dibahas ketika mereka sudah bercerai, dan saya tidak perlu agar tidak terlalu menjurus. Yang jelas pelanggaran lah. Istri sendiri, suami sendiri. Dan untuk waktu yang cukup lama ini, oleh pimpinan organisasi ingin untuk mempertemukan mereka, padahal mereka sudah cerai secara resmi. Mereka berdua sesudah duduk sama-sama didoakan dalam sebuah acara Dorcas. Tiba-tiba mereka kumpul di rumah, mungkin 1 malam 2 malam, kemudian pergi dengan cerita masing-masing. Sekarang ini adalah mereka kumpul kembali, kemudian dalam status sudah cerai, tapi satu rumah. Kumpul kembali. Apakah ini dibenarkan? Iya. Saya sendiri berpikir kenapa tidak ada langkah-langkah konkret dari pimpinan organisasi. Bahkan hanya dengan bermodalkan mau doakan mereka, secara sembunyi-sembunyi lagi, sekarang mereka sudah bersama dalam kapasitas sudah ketuk cerai kurang lebih 2 tahun. Mohon pandangannya. Terima kasih. Baik. Baik, dalam satu sisi kita lihat sesuai dengan konteks gereja dan konteks firman Tuhan. Ketika kalau saudara boleh membaca buku ada 5 buku Musa, saya lupa di mana dicatatkan, atau di dalam buku Perjanjian Baru juga, kalau seorang istri diceraikan oleh suami, apakah dia akan kembali? Itu sebenarnya menyatakan sikap Tuhan untuk menggambarkan betapa menjijikkannya seorang yang sudah diceraikan. Itu pandangan Tuhan. Tetapi ya kondisi itu pun terjadi juga pada fakta kenyataan gitu. Nah, hukum Tuhan mengatakan sebenarnya tidak ada perceraian, Om Lodi. Tidak ada perceraian. Jadi kalau saudara dan saya masuk ke dalam perceraian oleh pemerintah, sipil lah itu, karena sipil kan punya kuasa untuk menceraikan. Maka apa yang terjadi? Gereja akan membuat sebuah disiplin kepada keduanya. Dan akan dinilai siapa yang bermasalah.
Dan mungkin pertimbangannya kedua-duanya akan mendapat disiplin. Boleh dibaca buku peraturan jemaat, dia di bawah judul yang berjudul begini. Pernikahan, perceraian dan pernikahan kembali. Saudara boleh buka. Ya, edisi ke-19, dia bisa berubah. Di edisi ke-17, dia di paling akhir. Sementara edisi 18, dia masuk ke agak tengah. Dan kemudian edisi 19, saya kurang tahu. Saya suka membaca itu oleh karena itu persoalan. Lalu kemudian, mereka dua-duanya akan disiplin. Lalu, case ini agak unik. Mereka sudah bercerai dan diketuk palu. Berarti inkrah sudah. Keputusan sipil sudah benar. Maka mereka kemudian dipersatukan. Diadakan negosiasi. Itu tepat. Tinggalan perlakuan daripada gereja benar. Pimpinan juga dalam hal itu benar. Tetapi, kalau mereka sudah, misalnya, bercerai dan sudah ketuk palu. Lalu kemudian mereka mau membuat sebuah rekonsiliasi lah itu kembali. Yang mereka harus dibuat lagi pernyataan dengan baik secara sah di hadapan umum, di hadapan jemaat, di hadapan masyarakat bahwa mereka mau mengikat kembali hubungan yang sempat terputus. Karena dalam pandangan gereja tidak ada yang namanya terputus. Hanya oleh karena emosi dan lain sebagainya. Maka karena ketuk palu pemerintah sudah ada, maka dengan ini gereja mensahkan kembali. Harus ada ikatan pernikahan kembali. Yang walaupun di dalam gereja, di dalam Alkitab tidak pernah diatur seperti ini. Aneh bin ajaib yang seperti ini sebenarnya. Tapi karena sudah inkrah, wajib sebenarnya harus dibuat pernyataan dan disaksikan oleh semua bahwa pernyataan ini. Nah sekarang lihat, itu kan berulang kembali kan? Apa yang terjadi? Karena itu diam-diam, mereka pisahan lagi, rujuk lagi, jangan-jangan jadi kumpul kebo. Repot sudah. Orang akan tercelah. Gereja akan menjadi tercelah dan lain sebagainya. Tindakan-tindakan seperti ini sebenarnya tidak boleh ditolerir. Biarkanlah persahabatan saya dengan dia persahabatan tetap, tetapi yang namanya hukum tetaplah hukum. Ini yang sulit di dalam pribadi para umat Tuhan. Hukum tetap hukum, persahabatan tetap persahabatan. Karena kalau tidak demikian, kita tidak pernah mendahulukan sang penebus kita. Malah kita menjelekkan nama sang penebus kita. Karena Tuhan mau kita di dalam posisi kita sebagai umat Tuhan, kita harus lebih dahulu melihat kepada atas, baru melihat kepada samping. Amin. Tanpa harus mengurangi rasa hormat dan kasih kita kepada mereka. Ya. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan, Om Lodi. Terima kasih. Semoga Terima Tuhan kasih Pendeta. Amin, amin. Sangat setuju. Terima kasih Pendeta. Dan Pendeta ini waktunya sudah lewat. Iya, sudah lewat dari yang ditentukan. 12 menit ya. Iya. Ya, tapi ini masih ada 1, 2 dari oke. Ya, Badia Berimbing. Iya, Badia Berimbing. Pertanyaannya, ada suami istri yang selalu KDRT dan si suami tidak pernah bertanggung jawab dan akhir-akhir ini kita dengar suaminya sudah jarang pulang karena ada wanita lain. Suaminya sudah kira-kira apakah masih layak hubungan atau keutuhan keluarga ini untuk dipertahankan? Oke. Jawaban pertamanya adalah tidak ada perceraian dalam istilah Alkitab dan Gereja Masehat ke-7. Tapi baca kembali peraturan jemaat edisi ke-19. Saya harus menjawab dari segi otoritas. Edisi ke-19 mengatakan ada kalanya tindakan itu begitu sangat menyulitkan kepada satu pihak, seperti KDRT. Maka si yang mendapatkan tindakan KDRT itu dapat membawanya ke pengadilan. Nggak mungkin ke pendeta, nggak mungkin ke gereja. Walau tindakan itu kemudian harus dinilai oleh gereja. Pantaskah dia diberikan disiplin atau bagaimana? Karena sebuah tindakan yang salah dalam pandangan gereja harus tetap ada disiplin. Itu makanya disiplin itu berjenjang. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, sampai 9 bulan. Tergantung bagaimana gereja. Supaya tetap kesalahan-kesalahan. Tapi kasih kepada dia harus tetap disampaikan. Saya harus berikan gambaran kepada saudara dalam mendisiplin. Saya tidak pernah membawa persoalan pendisiplinan ke majelis sebelum yang saya mau disiplin atau gereja mau disiplin itu sudah mengerti apa yang harus diterimanya. Itu yang selalu saya lakukan. Makanya pada waktu saya memecat, ada 7 orang saya pecat, itu bukan kebanggaan saudara, tapi saya katakan disiplin itu penting.
Jika gereja mengabaikan disiplin, maka tidak ada keteraturan. Tapi semua yang saya disiplin bahkan pecat, bahkan ada satu yang mengatakan, kalau begitu Pak Pendeta, boleh saya hadir di pemecatan saya? Boleh. Boleh saya berbicara? Apa yang mau kamu sampaikan? Jadi saya telusuri apa yang mau sampaikan. Oh, saya hanya menyampaikan, mohon saya didoakan. Oke, good. Kau boleh berdiri. Lebih daripada itu jangan kau berbuat dosa. Karena saya sudah mengatakan hanya itu yang boleh kau berikan. Dan dia berdiri. Dan dia mengatakan terima kasih dan berdoa. Mohon doa supaya dia apa? Kenapa bisa seperti itu? Kenapa? Karena kita mengadakan pendekatan. Karena disiplin bukan hukuman seperti sel penjara, saudara. Bukan. Jadi oleh karena itu, sekalipun peraturan jemaat membuat sebuah kelonggaran dalam hal ini, walaupun dalam Alkitab mengatakan tidak ada perceraian, kecuali karena tidak seiman, ada aturannya tadi, maka dengan demikian kita harus memahami tindakan itu boleh dilakukan oleh yang bersangkutan, tapi ingat ada disiplin, tetap ada disiplin. Menyatakan bahwa gereja tidak pernah menginginkan. Saya ada case satu. Sampai hari ini ada seorang yang saya tahu sudah jauh-jauhan dengan suaminya. Dan kemudian sang istri tetap tidak pernah berusaha untuk menikah. Dan kemudian si suami datang lagi. Si istri tidak mau menerima. Apakah gereja akan memaksa untuk menerima? Tidak bisa. Itu urusan dia lah. Dan kemudian, seandainya si perempuan menikah, kata teman gereja, wah itu lain cerita. Karena di sana tidak menikah, kecuali di sana sudah kedapatan berzina, ya dia bebas. Jadi, itu hukumnya harus tetap ada. Dan harus jelas. Jadi kepada apa yang ditanyakan itu pun demikian. Kalau KDRT, baca peraturan jemaat, di dalam apa? Di dalam edisi ke-19 yang terakhir, ada bunyinya yang agak sedikit lebih baik daripada sebelumnya. Jadi makanya seorang umat Tuhan, anggota gereja Masjid 7, di dalam rumahnya harus ada peraturan jemaat, walaupun Anda bukan anggota majelis, supaya semuanya bisa dapat dipahami dengan baik. Nah, itu mungkin yang saya berikan untuk jawabannya, semoga dapat dimengerti. Terima kasih, Tuhan memberkati. Ya, terima kasih Pendeta. Ini pertanyaan terakhir ya. Ya. Nah, sesuai 1 Korintus 6 ayat 9-10, orang berzina tidak dapat masuk surga. Bukankah Allah itu kasih? Mengapa Allah tidak menyelamatkan orang berzina? Tidakkah Tuhan sanggup mengampuninya dan selamatkan dia saja orang yang berzina itu? Dan mengapa orang bercerai karena zina? Oke, baik. Kita buka dulu Yesaya 1:18. Mari kita buka dulu ayat, supaya dengan demikian kita seimbang dalam membuat sebuah pertimbangan. Yesaya 1:18. Ayat ini saya hafal. Marilah, baiklah kita berperkara. Sekalipun dosamu merah seperti apa? Kermiji. Aku akan membuat putih seperti apa? Bulu domba. Sekalipun dosamu merah seperti kain kesumba, aku akan membuat putih seperti apa? Salju. Pertanyaannya, apakah ada batasan dosa yang tidak dapat diampuni Tuhan? Jawabannya tidak. Kalau begitu, mengapa perkataan dalam 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat 9 dan 10 itu? Itu adalah tindakan yang terus-menerus. Itu adalah tindakan yang dianggap tidak masalah lagi. Itu poin pertama. Yang kedua, ini adalah satu bagian rohani juga. Perjinahan rohani di mana dia tadinya harus datang kepada Allah lewat firman Tuhan, Injil kekal yang di tangan malaikat pertama itu, tapi dia datang kepada Injil yang diterjemahkan oleh gereja, diterjemahkan oleh tokoh-tokoh, sehingga dia tidak pernah melihat kebenaran yang sejatinya. Itu makna yang keduanya. Jadi oleh karena itu, nah dalam hal di mana sebenarnya kenapa Tuhan larang bercerai, ketika satu kali terjadi perceraian, saudara jangan lupa bahwa kemudiannya keduanya mungkin juga akan bisa bercerai. Kenapa? Karena dia tidak kuat untuk bisa menerapkan prinsip bagi yang keduanya. Dan ketika datang lagi yang lebih parah, dia mulai berpikir lagi dan lain sebagainya. Dalam arti berzina di sini juga Bapak Ibu adalah yaitu tindakan affair, tindakan perselingkuhan yang tak kelihatan, yang terus-menerus dilakukan dan istri tidak tahu atau orang-orang dekat yang dikasihinya, yang mengasihi dia juga tidak tahu. Itu yang maksud di sini. Jadi bukan berarti Tuhan tidak mampu menyelamatkan, mampu. Tapi persoalannya adalah apakah dia juga memiliki kemauan untuk merubah dirinya, mau menerima Roh Kudus
untuk membasuh dirinya. Ya kalau mau, pasti dia nggak akan melakukan perzinahan. Nah, saudaraku jangan lupa, perzinahan itu bertingkat loh. Kadang-kadang hanya dengan kata-kata sapaan manis. Lalu kemudian ketemuan tapi nggak buat apa-apa, hanya cerita-cerita. Lalu apa lagi? Sampai kepada tingkat yang berikutnya. Bertemu dan melakukan apa-apa. Tapi tidak ada yang tahu. Nah, apapun bentuknya itu ingat. Tahap pertama membawa kepada tahap kedua membawa kepada tahap ketiga akan membawa apa? Persoalan. Ketika itu menjadi sesuatu apa? Yang terblow up. Dan baca Yakobus 1 ayat 13, 14, 15. Dosa itu masuk perlahan-lahan. Pertama-tamanya manis. Keduanya mulai terasa sedikit berbeda, tapi masih enak. Dan kemudian ketiganya menjadi memalukan. Dan akhirnya membawa apa? Petaka yang begitu menyakitkan. Bukan hanya kepada dibatasi oleh dosa sebesar manapun. Tetapi yang sedang dimaksud di sini adalah orang itu sendiri yang bermasalah. Tuhan memberkati. Demikian jawaban saya. Amin. Amin. Saya mungkin ada tambahan sedikit ya Pendeta dengan pertanyaan yang terakhir. Ya. Tidakkah Tuhan sanggup mengampuninya dan selamatkan dia? Jadi sanggup. Ini Tuhan sanggup. Tapi pengampunan itu harus kita yang datang kan? Benar, itu dia. Sanggup Tuhan. Tapi dia harus membuka diri dan mau berusaha untuk menerima pembasuhan Roh Kudus. Ya. Karena Roh Kudus tidak masuk, ya dia nggak berkuasa untuk mengubah dirinya. Ya. Diri kita nggak bisa mengubah diri kita ya. Ingat itu. Ya. Diri kita sangat susah mengubah diri kita. Itulah makanya orang menafsir kita susah untuk menuruti hukum Allah. Salah itu. Diri kita yang susah kita rubah, bukan menurut hukum Allah yang susah. Bedakan itu. Ketika diri kita sudah mau dibasuh oleh Roh Kudus, maka hukum Allah menjadi ringan bagi kita. Tapi diri kita sendiri pun belum dibasuh, maka kita tidak akan bisa memahami bagaimana penurutan kepada hukum Allah. Semoga itu. Terima kasih kepada Bu Peggy yang sudah menambahkan sedikit sehingga lebih jelas. Terima kasih Pendeta Joseph Ringo. Waktunya sudah lewat dan kita sudah akan mengakhiri pertemuan ini. Maka kita akan tutup dengan berdoa. Namun sebelumnya saya akan sampaikan bahwa rekaman dan juga mungkin materi dari Pendeta Ringo akan saya share di grup PGSSI. Bagi mereka yang belum ada di grup PGSSI atau ingin memiliki bahan tersebut, boleh ambil di chat, kolom chat di-share tadi oleh Saudara Joy, link untuk bergabung dengan PGSSI Telegram. Baiklah, kita akan tutup pertemuan ini dengan berdoa. Pak Joy, kemana Pak Joy? Apakah masih di depan kamera? Depan laptop? Oke. Ya, Pak Joy. Boleh tutup dalam doa? Ya. Baik. Baik. Oke. Mari kita sama-sama tunduk kepala berdoa menutup acara kita pada malam hari ini. Oke. Kita berdoa. Saya berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, terpujilah namamu. Terima kasih untuk kesempatan kami boleh mempelajari firman Tuhan melalui pelajaran sekolah Sabat yang telah disampaikan oleh hamba-Mu, Pendeta Joseph Ringo. Tuhan, berkatilah pelajaran yang telah kami dengar dan bahas bersama-sama, agar ini menjadi satu kekuatan bagi kami dalam kehidupan ini untuk memiliki satu prinsip dalam rumah tangga. Dan boleh kami bagikan pada jam sekolah Sabat esok hari. Dan berkati juga Pendeta Ringo, berikan kesehatan kepadanya, kedamaian, sukacita, dan berkati rumah tangganya. Demikian juga masing-masing kami yang bergabung di PGSSI pada saat ini. Biarlah kami akan bertemu kembali untuk acara PGSSI pada Sabat mendatang. Terpujilah namamu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, terima kasih semua. Amin. Boleh di-unmute untuk saling mengucapkan selamat Sabat dan berterima kasih kepada Pendeta Joseph Ringo. Terima kasih. Iya, selamat.